pesantren Suryalaya wabil khusus Sayyiduna wa murabbi arwahina wa habibu qulubina wa qudwatu hayatina pangarsa Abah Aus qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Wakil Tarkin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Ali Asyik Nasruni Mata'an Allah bituli hayati, pemangku manakib Sohibul Bait Habib Furqan beserta istri, orang tua beliau senantiasa selalu mendapatkan kejebaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusan dan rezekinya, dan disampaikan segala cita dan keinginannya dengan keberkahan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pernah mengatakan kita ini orang-orang pilihan. Khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Pilihan dari orang pilihan, dari orang pilihan, dari orang pilihan, dari... Coba kalau kita pahami, pertama, kita ditakdirkan Allah sebagai manusia. Makhluk Allah banyak, ada yang hewan, ada yang tumbuh-tumbuhan, ada yang malaikat, ada yang iblis, ada yang jin. Kita alhamdulillah tanpa kita minta kepada Allah, kita ditakdirkan menjadi manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ini khiyar yang pertama. Manusia banyak agama yang dia peluk. Ada Kristiani, ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada ateis. Tapi alhamdulillah di antara itu semuanya kita dihidayahkan oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. Hidayah itu mahalnya luar biasa. Orang yang hafal Quran belum tentu masuk Islam. Orang yang ngerti tafsir, nggak ngerti hadis, ngerti usul fiqh, belum tentu masuk Islam. Yang sering pernah saya katakan, ada dosen S3, Profesor Antoni namanya, dia ngajar juga di UI, ngajar usul fiqh. Kalau mau nanya usul fiqh, lempangan apa aja dia tahu. Membahas tentang kias, usul fiqh itu yang paling sulit itu kias. Pembahasan bab kias, ilak itu udah puyengnya minta ampun. Dia ngejelasin enak banget, luar biasa. Tapi bukan Islam nih, bukan orang Islam, tetap Kristiani. Kalau Animeri baru masuk Islam dia, yang nulis tentang Muhammad itu. Dia nguasain tentang sejarahnya Rasulullah. Ibnu Hisam, jadi ngebaca tarikh bukan nurul yakin doang. Kadang-kadang kita nurul yakin udah merasa ngerti tentang Muhammad. Ada kitab nurul yakin yang sering dibaca di pesantren-pesantren. Baru baca itu doang udah merasa yakin, udah merasa nguasain tentang Nabi Muhammad. Belum Ibnu Hisam dia belum baca, Muhammad Rasulullah belum macam. Ini orang luar biasa nguasainnya. Tapi belum masuk Islam, tadi akhir-akhir hayatnya masuk Jadi mahalnya hidayah. Orang yang hafal Quran pun begitu. Di Harvard itu banyak dosen-dosen, profesor-profesor dalam bidang tafsir itu. Mau tanya ayat apa, dia sebutin ayatnya. Mau tafsir mana, tafsir sebutin. Mau tafsir mana, mau Qurtubi, mau Al-Munir, mau apa, dia ngerti dia. Emang kerjaannya baca buku aja, kerjaannya kitab aja. Orang baru, tapi bukan agama Islam.
mahalnya hidayah. Kita dipilih oleh di antara mereka, di antara manusia mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Orang Islam banyak, tapi yang mendapatkan talqin nggak semuanya. Nggak mudah yang mendapatkan talqin zikir, yang mendapatkan bimbingan zikir yang dilakukan oleh para wali dan para rasul, nggak semua. Walaupun kita mengatakan mereka bukan orang yang baik, bukan. Maka kalau bahasa belum dapat hidayah itu kadang-kadang kurang pas juga. Ada Kiai Anu nggak mau ditalqin, oh belum dapat hidayah, belum tentu juga. Karena kan jalan menuju Allah macam-macam. Di antara jalan yang dimuliakan oleh Allah adalah jalan yang kita tempuh sekarang. Talqin zikir ini karena masing-masing tarekat mempunyai talqin yang berbeda-beda. Maka kata Allah kan harus talqin, memang harus talqin. Tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau tidak ada talqin zikir. Cuman talqin zikir setiap tarekat berbeda. Orang yang memahami ini, memahami la ilaha illallah, memahami zikir Allah yang luar biasa. Dia baca kitab Sirul Asrar yang dikatakan Ismul Azam huwa Allah. Sekarang saya Qadir. Ismul Azam itu adalah Allah. Maka Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat selama di dunia ini yang ada menyebutkan nama Allah 2 kali itu. Tahu semuanya. Tapi ketika pengen dibimbing, ayo zikir la ilaha illallah, pengen dibimbing, pengen dimasukkan dengan zikir la ilaha illallah secara khusus. Kan umum kata Nabi, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang khusus yang 2 jari di bawah pusat naik ke ubun-ubun itu zikirnya Syekh Naqsyabandi. Zikirnya Syekh Qadiriyah, Masai Qadi dalam kitab Thariqat Naqsyabandiyah itu disebutkan itu. Dari 2 jari di bawah pusat naik sampai ke dimak, sampai ke ubun-ubun, kemudian turunkan katifal aiman, kemudian pindahkan lagi ke katifil aisar. Itu disebutkan oleh Syekh Naqsyabandi dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Bahkan Syekh Nawawi Al-Baghdadi dia mengatakan cara zikir la ilaha illallah dengan cara masyayikh thariqah apa itu? Ya seperti itu. La ilaha illallah. Itu zikirnya akan menjadi api. Zikirnya akan menjadi api. Panas dia. Maka dikatakan dalam kitab Kifayatul Aqiyah, dianjurkan orang yang berzikir ini jangan langsung minum. Jangan langsung minum. Biarkan saja panas badan itu membakar segala apapun. Tujuannya apa? Ketika hati terbakar, maksiat terbakar, kemudian membukakan tajalliyat ilahiyah, membukakan rahasia-rahasia. Banyak yang seperti itu. Tapi berapa kali kita ketemu ketika kita dalam manakiban, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para asatis yang punya saudara-saudara yang ingin talqin zikir, silakan maju. Bukan maju tapi mundur. Mundur dia kabur. Gak mau talqin. Bahkan ya adanya seorang kiai, adanya seorang tetangga kiai yang ngerti misalnya, ngerti ikhwan, tetap aja tidak mau. Kupingnya ketika mendengar zikir la ilaha illallah aneh gitu ya. Iya, ini zikir apaan sih orang bener? Emang orang zikir la ilaha illallah kalau di luar itu, dari luar ketika kita bersama-sama zikir la ilaha illallah, walaupun benar hurufnya, kadang-kadang didengar telinga itu lain. Apalagi orang yang belum mendapatkan talqin. Bener-bener. Ini zikir apaan sih nih? Dibilang bid'ah, di macam-macam. Sedangkan sudah jelas kata Ibnu Abbas, namanya zikir jahar setelah salat fardu itu sudah ada pada zaman Rasul. Hilangnya itu ketika zaman Sayyidina Ali. Kenapa? Karena timbul fitnah besar.
Masing-masing menghina akhirnya sudah bersolat selesai. Karena apa? Jadi main kuat-kuatan amalan gitu. Jadi zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu zikir masih zikir jahat di Masjidil Haram, di Madinatul Munawwarah. Seperti itu dalam kitab Sahih Bukhari. Ini khiyar yang selanjutnya, orang yang mendapatkan talqin. Maka kemarin pun aku menegaskan lagi, talqin itu bukan proses yang sangat sederhana, luar biasa talqin itu. Talqin itu sudah luar biasa. Orang yang mendapatkan talqin zikir, maka pada hari itu mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan Idul Fitri, mendapatkan minal aidin, mendapatkan la'alakum, lima. Orang yang talqin zikir banyak luar biasa, alhamdulillah ya. Tapi yang mengamalkan zikir la ilaha illallah dan zikir khafi tidak sebanyak itu. Ya. Ada juga orang dalam kitab Miftahus Sudur, ada yang mengambil talqin zikir semata-mata litabarruk, untuk mencari keberkahan, itu saja. Tapi tidak mengamalkan zikirnya. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang mengamalkan zikir itu. Mengamalkan zikir itu, walaupun masih kadang-kadang naik turun, maka adanya manakib. Manakib itu kan tempat ngecas. Ketika kita sedang turun, bukan hanya ketika mendengarkan ceramah saja ternyata, wah saya sedang malas banget zikir, pergi ke manakib. Ketemu dengan Ustadz Wahyu ngobrol, alhamdulillah. Ustadz Wahyu ngobrol. Ini bisa jadi bahasanya Abah, disampaikan melalui Ustadz Wahyu. Ngomong dengan orang itu, dia bukan nggak dengar omongan saya, nggak dengar ngomongan kakak, tapi ketika ngobrol-ngobrol lagi nyantai-nyantai, Ustadz Wahyu cerita, alhamdulillah, saya ngamalin apa yang disuruh Abah, 561 jahe pada ngejar. Bisa gitu. Iya, kalau dia cerita begitu Ustadz Wahyu. Betul dia. Jahe udah mengincar. Oh iya ya, semangat lah kan begitu. Jadi lisannya apa, suara halusnya apa, itu terkadang menyusup kepada ikhwan-ikhwan. Ketika kita butuh sesuatu, dia nyusup bukan hanya ke wakil talqin saja, ke siapapun dia yang mempunyai robito dengan Abah. Nih, Abah tahu, nih orangnya lagi susah nih, jodohnya lagi jauh banget nih, udah lewati Ustadz Wahyu. Dia ngomong, aneh aja tambalin, jahe pada ngejar, nagih utang. Iya, seperti itu. Maka ada namanya manakib. Untuk apa? Semata-mata untuk mengistiqomahkan zikir la ilaha dan meyakinkan zikir. Sekarang nikmatnya luar biasa sekarang. Apalagi kemarin beberapa kali mengatakan rajin mengintip. Jadi ketika saya membahas tentang Ramadan, rohnya rahmat, mimnya itu muraqabah. Muraqabah itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Mata Allah itu tidak pernah hilang dari kita. Tatapan Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Tarfatal ain, walaupun sekejap mata, nggak hilang dari kita. Lalu bagaimana cara merasakannya? Abah langsung mengeluarkan sesuatu penjelasan apa? Rajin ngintip. Rajin ngintip. Rajin ngintip, benar. Ngintip kemana? 2 jari di bawah susuk kiri. Ngintip di situ. Kalau ada tulisan Allah, ada ucapan Allah, ada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah lepas dari nama Fazkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan sebut namamu. Kenapa? Ana jalisun mantakan. Aku bersama dengan orang yang di hatinya ada. Oh gitu, kontrolnya begitu ya. Wah, nggak ada nih. Maaf, ini mah jahil. Tapi mau udah apain,
Sampai kemarin tuh setiap ada ceramah ngomong jahe pasti lihat ke saya aja. Ikon. Tapi nggak apa-apa lah. Mendingan diucapin daripada diam-diam kawin. Iya. Pikirannya udah aja. Jangan-jangan punya jahe kali. Kembangin dulu. Makanya kedoain pas. Jadi kalau ada orang ngomong jahe pasti ke saya gitu. Ikon dah biarin kalau biar ramai. Ditambahin jahe. Tuh. Alhamdulillah kita termasuk seperti itu. Kita termasuk mudah-mudahan yang orang yang begitu senangnya berzikir la ilaha illallah. Orang yang zikir la ilaha illallah banyak. Orang yang cinta kepada Abah Anam banyak. Orang yang cinta kepada Abah Sepuh banyak. Bahkan di antara mereka yang zikirnya luar biasa banyak ya. Yang mungkin bisa terbang, mungkin bisa banyak gitu. Ikhwan saudara-saudara kita yang begitu benar cinta kepada Abah Anam, yang zikirnya luar biasa banyak banget. Pemahaman tentang tasawuf banyak luar biasa. Cuman hanya saja di antara mereka hanya 90% yang meneruskan ketorikotannya, 19%. Hanya meneruskan ketorikohannya, memutuskan dirinya karena merasa cukup dengan Abah yang terus bersama dengan Abah yang selalu dikatakan 19%, walaupun sekarang alhamdulillah sudah semakin. Alhamdulillah kita pun termasuk di situ. Alhamdulillah. Yang terakhir mudah-mudahan kita sampai nih mengistiqomahkan zikirnya, bahkan meningkatkan zikirnya, mengistiqomahkan amaliyahnya, tidak terganggu dengan apapun dan siapa. Mudah-mudahan sampai ke sana semuanya. Kalau saya sih emang belum, kalau dicapai dong malah saya gitu aja. Itu mudah-mudahan kita sampai ke sana semua. Ini khiyarun min khiyarin. Maka orang yang sebenarnya alhamdulillah kita ini orang-orang pilihan dari Allah, maka mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah. Mendapatkan sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita ini hidup di dunia di alam penuh ujian. Ini alam ujian ini. Belum ada di antara kita yang sampai, belum sampai semuanya. Belum ada yang sampai. Kapan sampainya kita? Ya nanti penentuannya. Ketika ruh kita kembali kepada Allah. Jadi semuanya belum ada yang aman. Maka innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenapa orang yang paling takut itu ulama? Abah itu takutnya lebih takut daripada kita. Abah Anam lebih takut daripada kita. Syekh Abdul Qadir lebih takut daripada kita. Kenapa? Karena mereka merasa lebih tidak aman. Kalau kita kan udah aman. Bisa taubat. Tapi mereka enggak. Mereka tidak. Belum aman. Mengapa Abah selalu menjaga wudunya? Karena merasa belum aman. Bisa jadi nanti semenit lagi, 2 menit lagi. Enggak. Tapi Abah kan sering mengatakan, kalau saya belum nyampe omongannya. Kapan hari akhir? Hari ini. Siapa yang yakin besok masih hidup? Orang seperti itu sudah yakin. Kalau kita kan enggak. Kita kan enggak. Masih yakin besok masih hidup. Masih yakin kalau mereka belum tentu saya hidup nanti. Maka mumpung saya masih hidup, masih ibadah. Kalau kita kan enggak. Kalian tanya besok aja. Tanya besok aja. Besok masih ada. Jadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena ini kita hidup di alam-alam yang penuh ujian. Apapun yang kita peroleh itu pun bentuk ujian dari Allah. Maka perlunya seorang mursyid, perlunya seorang pembimbing spiritual. Saya beri contoh misalnya Nabi Sulaiman alaihi salam.
begitu takutnya kepada Allah. Ketika dipindahkan istananya Ratu Bilqis dengan sekejap mata oleh tangan kanannya bernama Asif ibni Barkhiyah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya akan memindahkan istananya Ratu Bilqis dari Yaman sampai ke Palestina, utuh singgasananya, nggak ada yang berkurang, termasuk isi di dalamnya. Apapun yang ada di situ, karpetnya nggak ada yang ketinggalan, semuanya nggak ada yang ketinggalan. Ya, semuanya tidak ada yang ketinggalan. Apa? Qabla yartada ilaika tarfu, sebelum matamu itu pejam kemudian melek. Jadi pejam matamu melek, udah ada. Ketika karunia Allah kasih kepada Nabi Sulaiman melalui anak buahnya Asif ibni Barkhiyah, dan itu terjadi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman memejamkan matanya, kemudian melihatnya, dan ternyata sudah ada singgasananya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Dia tidak menyandarkan itu kepada dirinya, tapi haza min fadli. Fadli itu di atasnya kenikmatan. Kalau nikmat itu masih merasa kita berusaha lah. Kita kerja dapat gajian, itu nikmat, ya kan? Kalau fadl itu kita nggak ngapa-ngapain dapat. Kita nggak kerja kantor, tiba-tiba mau lebaran ada yang ngasih 20 juta, enak kan? Jadi Awal. Kita nggak punya hubungan apa-apa. Pas buka rekening, wah ada 100 juta ini, itu namanya fadl. Enak kan? Itu namanya. Jadi fadl itu dia nggak ada usahanya apa-apa gitu. Benar-benar karunia hadiah dari Allah. Maka Nabi Sulaiman mengatakan bukan hadza min nikmatillah, bukan hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah untuk apa selanjutnya? Liyabluwani, untuk memberikan ujian kepada ujian. Jadi langsung dia menyadari itu tingkatan Nabi Sulaiman yang bisa dengerin suara suara semut. Yang umatnya nggak ada yang berani nentang. Di antara para nabi yang umatnya nggak berani ngelawan ya Nabi Sulaiman. Kenapa? Pasukannya jin dan jelas-jelas kan jin itu. Rasulullah pun begitu, jin itu pasukan Rasul, tapi Rasul tidak menampakkan itu. Tapi Nabi Sulaiman jinnya benar-benar menampakkan dirinya. Jadi nggak ada yang berani ngelawan Nabi Sulaiman. Kaya raya, nggak ada kekayaan selain sebesar daripada kekayaan Nabi Sulaiman pada waktu itu. Begitu pula Rasulullah hakikatnya, tapi Rasulullah tidak menunjukkan kekayaannya. Ya. Langsung dia mengatakan, liyabluwani, ini merupakan ujian kepadaku. Aaskur am akfur. Apakah aku terus bersyukur kepada Allah ataupun aku kufur? Inilah ujian-ujian itu nggak pernah selesai dari Allah sampai iza balagatil hulqum, sampai ruh kita sampai ke hulqum, selesai ujian. Selama itu tetap masih ada ujian. Maka si Abdul Qadir Al-Jailani ketika berhadi di Hujrah Syarifahnya Rasulullah, di makam Rasulullah, beliau merasakan dirinya begitu hinanya. Junubi kamaujil bahari, bal hiya aksan. Wakal jibali sami, bal hiya akbaru. Itu bukan basa-basi dengan Rasulullah. Karena si Abdul Qadir mengatakan seperti itu melihat Rasulullah, bukan basa-basi. Dan si Abdul Qadir meyakini 100% Rasulullah
bukan hanya mendengar dari lisannya, tapi dari hatinya. Nggak berani Sayyidul Qadir basa-basi. Kan banyak orang-orang basa-basi. Ustaz, saya banyak maksiat. Kadang-kadang begitu. Biar dikatakan tawa. Ini enggak kesunyian malamnya, dia bersendirian aja deh. Akhirnya dia merasakan dirinya hina luar biasa. Keluarlah ilahi lastu lil firdaus si'an wala aqwa ala naril jahim. Keluar syair itu dalam keheningan malamnya. Ya Rabbi in azuma dzunubi kasratan walaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu illam yakun yarjuka illa muhsinun faman dzalladzi yaludu wa yastajirul mujrimu ad'uka rabbi kama kamartani tadarruan iza radata yadi faman dzayarhamu. Dalam kesunyian dia baca begitu. Ya Allah, in azuma dzunubi, dosaku banyak luar biasa, kotor di badan. Tapi walaqad alimtu bi anna afwaka azamu, tapi saya yakin ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa. Kalau Allah tidak pantas berdoa dan memohon kepadamu kecuali orang yang baik, faman yaluzu wa yastajirul mujrimu, maka kemana diri yang begitu hinanya? Mujrim itu orang yang ahli maksiat. Saya mau kemana? Saya minta sama siapa? Saya bernaung kepada siapa? Ad'uka rabbi kama amartani tadarruan. Ya Allah, sekarang aku memohon kepadamu sebagaimana engkau memerintahkan aku untuk selalu berdoa. Ba'ilam tarudda, jadi kalau engkau tolak permintaanku, faman yarhamu, siapa lagi yang akan menyayangi? Itu seperti itu. Merasakan hinanya luar biasa. Maka jadi gitu. Jadi harus selalu seperti itu kita. Maka dalam thariqah itu selalu kita menyandarkan apapun ke Allah, ataupun apapun ke Allah, hakikatnya ke Allah semuanya. Cuman untuk sampai kepada Allah kita melalui bukan begitu. Kenapa kita Abah sayang? Karena kita untuk sampai kepada merasakan kasih sayang Allah. Abah ngawasin. Abah pernah ngomong sama Iwan, ada Iwan cerita. Ya saya kalau udah ngomongin sama Abah, dia ngomong berdua. Abah itu kepada Iwannya kayak begini, ngeliatin Iwan lagi ngitung duit terus jualan. Kurang deh ya. Begini kata Abah, ngeliatin deh. Ya Allah. Dan itulah hakikat daripada muraqabatullah, muraqabahnya Allah, pengawasan Allah. Ketika kita sudah sampai merasakan, Abah tahu gitu, dibukakan oleh Allah sehingga Abah melihat apa yang kita kerjakan. Apalagi Abah sudah seperti itu, apalagi Allah. Maka kan kita tingkatan kita ini ketika ditanya di mana Allah, bukan di langit. Kan dalam Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Ainullah itu, Allah di mana? Ada 3. Pertama, Allah di langit, itu benar. Yang kedua, Allah di mana-mana, itu benar. Tapi yang terakhir yang lebih tinggi apa? Allah ada dalam diri, selalu bersama dengan kita. Maka yang terakhir adalah Ibnu Atha mengatakan, orang yang Allah itu gini, wala tabarrajat zawahirul kawakib lahu illa nadathu haqiqah anna fitnatun fala takfur bi. Janganlah engkau terperdaya dengan sesuatu zawahir mukawanat, dengan kenikmatan yang engkau peroleh. Maka sesungguhnya sesuatu itu akan berkata, ana fitnatun fala takfur. Aku adalah ujian dari Allah. Dalam perkataan yang lain dikatakan, ketika seseorang mendapatkan kusifalahu, dibukakan sesuatunya, wa nadadkhul khawatiful haqiqah,
maka akan terdengar suara khawatif, suara. Siapa itu khawatif? Hakikoh suara lembut. Siapa itu? Ternyata Syekh Mursyid. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu karunia, bisa melihat sesuatu yang luar biasa, bisa mendengarkan sesuatu yang luar biasa, maka nadatul khawatiful hakikoh alladzi tatlubuhu amamaka. Yang kamu cari itu masih di depan. Inilah pentingnya sosok seorang mursyid, menyadarkan kepada kita apa yang kita peroleh belum apa. Maka semua iman itu dapat kemajuan semuanya. Ada orang yang masuk zikir, kemudian istiqomah dalam manakibnya, Allah angkat dalam pekerjaannya, Allah angkat usahanya, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Maka mursyid hakikatnya dia akan mengatakan itu fitnah, fala takfur, itu ujian, jangan sampai kufur. Allati tatlubuhu amamak, semuanya. Tampil di mana-mana misalnya lah, saya menyadari, wah nggak pantas, bukan saya sebenarnya. Siapa saya gitu? Orang-orang udah nganggap, wah kita masih lihat cetak banget. Kenapa ditampilkan? Oh, allati tatlubuhu amamak. Bukan itu tujuannya. Engkau masuk ke dalam thariqah bukan itu tujuannya, tapi tujuanmu masih ada di depan. Wa ana fitnatun fala takfur, dan itu adalah ujian dan jangan kamu kufur. Semuanya seperti itu. Maka mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada maaf. Bajang. Nanti kalau yang haus silakan ngambil air di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin nabiyyin siddiqil mutahharin sayyidina Muhammadin wa Sallallahu. Ilahi yang bermaksudnya di bawah makhluk yang ini Muhammad wa yang hadrati syahana al-Quran Muhammad bin Syekh Muhammad Abdul Qadir bin Mas'ud wa Muhammad bin Sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah bila panjatkan syukur bila Allah subhanahu wa ta'ala disediakan rahmat kita semua bisa mengerti. Semoga niat hajat baik khusus untuk hajat seluruh yang hadir semua. Semoga hajat baik dikabulkan Allah, dimudahkan rezeki dan musibah wajib diangkat kita kita keluarga kita jadi solehkan Allah bagi amin ya Allah. Subhanallah ya terima kasih yang telah menyampaikan Allah. Semoga tambah yakin, tambah mahabbah kepada diri kita, dan kita makin mengenal siapapun kita. Begitu besar manfaatnya orang yang mengenalkan dalam hidupnya bertemu dengan Syekh Mursyid. Allah berfirman, orang yang mendapatkan petunjuk ada tandanya. Ketemu Syekh Mursyid di zaman itu tanda orang yang bakal selamat dunia akhirat di dalam hidupnya ketemu Syekh Mursyid. Maka dalam kitab sufi diterangkan permulaan manusia bukan mencari ilmu tapi mencari guru. Di mana seseorang sudah dipertemukan oleh Allah dengan seorang guru yang sebenarnya, maka dia sudah mendapatkan segala-galanya dalam kehidupan. Jadi kalau orang baru dapat ilmu belum, beli koran aja ada mutiara hikmah dibaca ilmu, beli kitab dapat ilmu, dengar di speaker ilmu, nonton TV ada ilmu. Tapi belum tentu ilmu ini menyelamatkan dunia dan akhirat, belum tentu. Karena teroris juga
dari Quran. Teroris mempelajari Quran, jadi musibah bagi orang lain, bikin bom, bikin segala macam. Itulah kan. Tapi kita ketemu Syekh Mursyid, jangankan jadi teroris, demo aja tidak boleh. Demo sejadah. Coba ada guru seperti itu, demo di sejadah. Yang lebih dikabul yang mana? Yang ribut di jalan apa bisa? Kan yang di sejadah. Jaminan itu. Itulah bedanya orang yang punya Syekh Mursyid dengan yang tidak. Biarpun berilmu kayak gimana, Syekh Abdul Qadir mengatakan, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, orang yang siapapun dia, yang dia sholatnya tidak putus, baca ilmunya setiap waktu mengkaji ilmu, tapi tidak mengikuti perjalananku, maka engkau celaka dan engkau akan mendapatkan musibah akhirat. Siapapun kau itu, Syekh Abdul Qadir itu ada dalam kitabnya. Sehebat apapun baca kitabnya, serajin apapun sholatnya, ilmunya luar biasa, tapi tidak mau ngikut perjalanan Syekh Abdul Qadir, masih nemu masalah, masih didakwa, ada dakwanya. Kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa mensucikan diri. Jadi mensucikan dirimu itu harus ikut sama orang suci, gak bisa sendiri, harus kepada Syekh Mursyid. Terus Syekh Abdul Qadir tegas, tulisannya gede, kitabnya itu letakkan. Itu kalau kedengar orang yang benci udah sebel banget itu dengannya, sombong amat. Tapi ya itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau menulis seperti itu? Saking sayang. Makanya waktu saya di Alwi dulu pertama saya ikut Abah, saya bilang demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya salah milih Syekh Mursyid yang saya ikutin, taruhannya lihat. Saya minta wudhu, sekujur tubuh dari kepala sampai kaki, wudugan ke sembuh-sembuh. Kalau saya salah, sudah beres. Datang orang menegur, Kiai jangan suka main kata demi Allah. Dalam kitabnya para imam aja takut kata demi Allah itu. Kiai kayaknya diumbar demi Allah itu. Tegur itu saya. Itu ya, tegur. Saya bilang, saya orang bodoh. Saya orang bodoh. Kalau Bapak Kiai mungkin pesantren luar biasa, saya orang bodoh. Itulah terlontar dari mulut saya. Saya ingin ngomong itu. Untuk apa? Untuk meyakinkan diri saya supaya terbukti. Padahal sudah bukti. Sudah. Ya sudah, kalau memang saya salah, ya saya minta maaf. Besok saya nggak ngulang lagi dah. Udah. Besok jangan diulang Ustaz, bahaya itu. Iya. Tapi dalam hati saya nggak merasa bahaya, nggak merasa takut, nyantai saja. Sudah. Akhirnya banyak yang protes. Biasa kalau saya ngomong kan banyak yang itu biasa gitu. Emang bagiannya kali ya. Kalau Kiai Rusdi kan, kenapa ditampilkan sama Abah? Abah bilang, orang ngomong ilmu itu harus ada pertanggungjawaban keilmuan. Kalau AA ngomong benar, ditanya sama orang, dasarnya mana? Bukan nambah jelas, nambah masalah. Jadi kata apa nih? Iya benar itu. Amat cerita pengalaman saja sudah, itu juga hebat, kata Abah. Makanya Abah menampilkan profesor, orang pintar, supaya ditanya jelas. Kiai Rusdi ngomong dari mana? Itu baca hadisnya aja. Dari Kiai Rusdi ngomong hadis ke mulut saya, aduh jauh. Radio baru sama radio mereka jauh. Abah bilang, Abah menampilkan orang-orang yang kompeten ilmunya itu untuk pertanggungjawaban ilmu. Untuk siapa? Untuk orang yang banyak nanya. Kiai dari mana dasarnya? Nih, udah gak bisa ngomong. Yang dilawan siapa? S3, udah dia baru SMA tuh, baru santri, udah kelompok udah jauh. Ya kalau nanya sama saya, wah ini orang bener juga nih ngomong, tapi gue pengen tahu nih dasarnya mana. Pas tanya di mana? 20 tahun di mana? Di pabrik. Wah makin ganas lah kayak gitu. Itulah Abah, makanya Abah tidak menampilkan AA. Abah bicara di Aldi maksudnya. Abah jadi pendengar saja. Alhamdulillah. Abah juga senang jadi pendengar. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk meredam biar saya nggak ngiri sama Kiai Rusdi mulu. Itu hebatnya musik, biar nggak ada pertentangan itu. Saya juga nyadar itu. Ya udah gitu.
Tapi di forum lain ya alhamdulillah kan bareng-bareng itu sama. Tapi di forum apa? Itu pertemuan. Karena mursyid itu duduk, yang tampil kiai di podium. Kalau kiainya belepotan, siapa yang nanggungnya? Abah. Abah. Kalau yang dilihat, buset, ini keren banget mubaliknya. Kita juga namanya itu menghormati guru. Makanya dikatakan cukuplah bagimu dua hal. Satu, bergaul dengan orang miskin. Dua, menghormati wali. Itu dalam rangka menghormati wali. Wali itu sudah sempurna, tapi kadang jadi jeblok gara-gara muridnya. Model saya gitu. Udah begitu. Ya. Kalau ditampilkannya profesor, wah profesor keren. Nah itulah makanya kita hati-hati. Kita kadang-kadang jadi tidak menjelekkan guru, tapi jadi menjelekkan guru. Tidak sadar menjelekkan guru itu. Ngomong Allah luar biasa, agungnya begini, tapi kita punya perilaku yang merendahkan guru kita, tidak dalam keadaan sadar. Makanya di waktu takdir itu berat Bapak. Duh, saya gimana? Nggak dakwah, saya dipanggil. Dakwah belepat. Itulah ya makanya. Nah udah, maka demi Allah tadi, jadi fenomena di bawah itu. Tapi Abah itu luar biasa bijaksananya, betul. Saya lagi kelabakan, diem diserang kiai itu di Bandung. Kata Abah bilang, itu bukti nyata seorang kiai alim dengan keyakinannya. Saking sayangnya kepada jamaah yang hadir, sampai dia bersumpah untuk membuktikan kepada orang yang ragu. Bermain sumpah. Dan Abah mengatakan, belum tentu di antara lagi seorang kiai yang mampu bicara begitu dalam keadaan tidak ragu. Makanya Abah memberikan gelar kepada saya ahlul yakin. Ahlul yakin. Kenapa? Setiap pembicaranya tidak dengan rasa takut. Diam itu kiai, Abah yang ngomong dia. Abah tahu dari mana? Ya padahal kan nggak dengar depan Abah. Abah sebelah sono, saya di sini ditegur. Abah menjelaskan begitu, langsung di podium ada. Bukti nyata Kiai Ali menyayangi ikhwan. Makanya baru Abah itu cerita. Abah Anom pernah cerita ke Abah Awas. Kata Abah Anom, Awas, ada anak muda waktu talqin kamu balik bukan, tapi diikuti jamaahnya tuh banyak. Patuh lagi jamaah itu nurut. Abah Awas bertanya dalam hatinya, ada apa? Kenapa bisa begitu? Kan Abah mendengar, nggak usah ngomong di mulut, Abah Awas di hati saja. Kan kalau ada pembicaraan langsung, kok bisa ya bahasanya gitu. Abah menjawab. Kata Abah, itulah kelembutan akhlak. Itulah akhlak. Ngaji ilmu bodoh, tapi dalam hatinya ada ikatan sayang yang luar biasa kepada murid-muridnya, iwan-iwannya. Itu yang udah. Makanya saya pernah dengar Kiai Rusdi menyampaikan bahwa kenapa Rasulullah begitu dicintainya para sahabat, karena cintanya Rasulullah kepada sahabat melebihi kepada dirinya. Kenapa Abah Awas nggak tidur? Abah maaf nggak tidur, takut kesiangan subuh. Abah cerita ke saya. Tahu Abah kenapa nggak tidur? Saya bilang, duduk aja saya. Kata Abah takut kesiangan subuh. Bukan. Karena saya nggak nerima jawaban Abah ke kesiangan subuh, saya duduk aja. Kata Abah, kalau Abah tukang tidur, ikhwan berantakan. Dia jawab yang kedua, baru jawaban kedua saya senyum. Jadi Abah senyum lagi berarti. Jadi kalau jawaban Abah masa cuma takut kesiangan subuh dan ada alarm. Kita aja nggak kesiangan subuh, masa ya Abah kesiangan subuh? Kan begitu. Kita kan tidur aja bangun subuh itu, masa nggak tidur gara-gara nunggu? Bukan, dia jawaban itu saya nggak terima gitu. Kayaknya terlalu cemen kalau jawaban begitu. Abah menjawab lagi, kalau Abah tidur, ikhwan berantakan. Punya guru tidak tidur saja kita berantakan. Tukang lupa, tukang ngaco. Apalagi punya guru tukang tidur. Guru kita sempurna aja kita seperti ini. Apalagi kalau guru kita tidak sempurna, itulah mahal. Itu ucapan-ucapan alhamdulillah dibela apa itu. Jadi perkataan begitu itu ya menghasilkan satu gelar juga, alhamdulillah ini ahlul yakin. Itu ya, tapi ini sebenarnya ada di kitab hikmah diterangkan di mana seorang murid dibanggakan oleh gurunya, maka dia wajib menyampaikan kepada orang yang mengikutinya.
supaya bertambah yakinnya. Jadi kalau saya di Putu Arifin diikutin Iwan, setiap pujian Abah saya sampaikan ke Iwan, supaya Iwan tambah yakin ikut saya, karena saya mau bawa ke Abah. Kalau Iwan tidak yakin ke saya cerita Abah, mana ada mau dengar. Seperti itu. Nah, kadang-kadang orang yang bukan pengikut Keputul Arifin ikut dengar, jadi nggak terima. Emang benar disebut Alul Yakin, lapor ke Abah. Begitu lapor ke Abah, Abah bilang, enggak Abah kok ngomong begitu. Kenapa? Karena yang lapor yang tidak suka. Coba kalau ngelapornya yang suka, iya kan? Kalau ngelapornya yang tidak suka, itulah makanya ya. Kalau udah datang lapor nggak suka, diiyakan. Jadi kesel, sialan bener juga. Sudah. Karena gelar Ahlul Yakin untuk Betul Arifin, bukan untuk yang tidak yakin ke saya. Bagi yang nentang silakan. Pangkostrat itu untuk Betul Arifin. Selain Betul Arifin, tidak perlu yakin kepada Pangkostrat. Makanya kalau saya dibilang hoak bilang Pangkostrat, saya bilang, ya benar kamu. Enggak ngambek, enggak. Saya dihina pun enggak ngambek. Kenapa? Karena kamu dijadikan oleh Allah bukan yang mengikuti saya. Yang ikut. Habib Purban percaya saya disebut Pangkostrat, harus karena ngikut saya, manggil saya ke sini. Kalau majelis yang tidak manggil saya tidak boleh yakin. Justru bagus, malah tidak boleh yakin. Maka terjadilah ucapan-ucapan yang satu menentang, satu meyakini. Itu keseimbangan itu. Makanya saya gak pernah marah, senyum saja. Perlu itu begitu ya. Jadi fasilitasi itu. Yang suka dan yang tidak suka. Jadi, saya menceritakan sesuai dengan kitab yang dijelaskan. Seorang murid dipuji oleh gurunya, wajib menyampaikan. Ke siapa? Ke orang yang mengundangnya dengan yakin. Saya nanya Habib Purban, kenapa manggil saya? Ya saya khidmat sama, senang sama. Oh ya udah. Untuk menambah keyakinannya, supaya tambah ikhlas, tambah yakin, saya sampaikan siapa saya. Apa yang menyampaikan? Kan Abah pernah bilang, sebenarnya Abah itu ingin semua wakil talqin ke Sinarasa dan membawa jamaahnya. Jadi setiap wakil talqin itu di belakang jamaahnya gitu. Kata Abah satu bis aja satu wakil talqin. Kata Abah rame Sinarasa luar biasa. Itu contoh. Kalau orang bagaimana bisa bawa satu bis kalau gak diyakinin yang ikutinya? Tapi kebanyakan orang malah orang yang ikut ke wakil talqin malah disalahkan. Kan di dalam SPSI, di dalam organisasi kan ada namanya komisariat atau sub komisariat. Ada pemimpin, ada manajer, ada kepala seksi, ada mandor. Kalau di tentara ada jenderal, ada kolonel, ada kapten, ada sersan. Kopral itu patuh tidak boleh ke kapten, ke sersan. Di bawah sersan ke kapten, kapten ke kolonel, kolonel ke jenderal. Kopral bisa diakui sama jenderal karena ada laporan dari komandan. Baik buruk tergantung komandan. Dengan kopral patuh sama sersan, kan jadi. Kan ada yang melaksanakan, ada pelaksana. Kalau pelaksana kepala seksi. Kalau yang melaksanakan orang produksi. Saya nulis laporan di kantor pakai kaos. Jadi orang produksi pakai kaos, kalau orang staf pakai kemeja di itu. Saya diperintahkan sama atasan saya suruh merubah order. Dari mana? Dari pusat. Orang Jepang bikin order, kemudian disahkan oleh manajer, kepala pabrik turun ke bawah, sama saya suruh dirubah, pakai kaos. Kalau kepala pabrik lewat, itu siapa yang pakai kaos? Itu Pak Juluri. Kok berani ngerubah order? Ini produksi buat ke Jepang. Ditanya, kamu kenapa rubah order? Saya pinta atasan saya. Kamu sudah melanggar tata tertib perusahaan. Terus bagaimana? Minta kertas, tanda tangan itu kepala pabrik. Hari ini diproses, orang ini harus pindah ke kantor tanpa tes. Bayangkan coba. Orang Bristol dari produksi kompor itu kan harus sarjana, harus pintar komputer, bisa Inggris harus bisa, harus punya skill. Kan gajinya aja naiknya gede banget dari produksi ke staf itu. Saya ambil tanda tangan, manajer dikumpulkan, tanda tangan sama manajer, besok pindah ke kantor ini Jepang, saya mejanya di sini duduk.
Pak Haji bisa komputer enggak? Enggak. Ngapain Pak Haji duduk di sini? Ya saya disuruh kepala pabrik untuk mensahkan order di robah itu supaya tidak terjadi permasalahan. Yang robah itu orang kantor saya. Gitu. Aneh tidak? Begitu manajer musyawarah, siapa yang diangkat kemarin ke staf tanpa ke situ? Pak Haji Nuri. Oh dia mah kesayangan Allah, tukang dikir. Gitu. Jadi manajer juga nggak masalah, nggak ada yang ngiri di kantor. Tukang dikir mau begitu, kesayangan Allah jadi mudah aja. Itulah ya salah satu contoh bahwa dari bawah itu bisa. Itu hal-hal yang mungkin tadi nikmat yang tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa tes sudah langsung menjadi saja, udah enak. Alhamdulillah ya. Itu salah satu bentuk contoh yang saya rasakan. Seperti itu. Dengan betul Arifin yakin ke saya, patuh ke saya, gampang nggak? Yuk ke Sinarasa berangkat. Mau berapa puluh mobil aja siap. Besok 50 mobil siap. Besok 40 mobil siap. Bikin base camp siap. Berapa ratus juta bikin base camp siap. Kumpulkan uang sapi siap. Kumpulkan uang kumpul tiap bulan siap. Kumpulkan uang bangunan alia siap. Siap saja. Kenapa? Karena pemimpinan diyakini oleh yang mengikutinya. Kita tidak di ke Abah dulu, ke kita dulu. Dari kita dibawa ke Abah. Kalau kopral langsung lapor ke jenderal, masalah. Coba Habibur kan punya anak buah langsung lapor ke yang punya pabrik gimana? Hah? Ya enggak hormat lah. Harus diantar dulu. Makanya kita ke Allah juga sendirian. Orang model kita ke Allah sendirian. Ya gak pantas. Dosa sama iman masih nyampur, mau ke Allah jauh. Makanya harus ada yang siapa? Siapa? Itu penting. Ke Allah saja pakai dai. Di perusahaan pakai jenjang semua. Makanya orang mengatakan, tuh orang butuh Arifin, mursyidnya kayak Ali. Astaga, siapa yang jadi mursyid? Saya kalau mau itu dari dulu ditawarin mursyid itu. Ada namanya Ustadz dari Cimangis, datang ke saya. Di barakannya 400 jamaah datang. Ustadz, kalau Ustadz jadi saya mursyid ke 38, saya mau jadi pengikut Ustadz yang setia dengan anak buah saya. Tapi kalau Ustadz tetap pengikut awas, saya hengkang dari thariqat ini. Karena saya nggak percaya sama ajaran Gaus, percayanya sama Kiai Ali. Itu orang Ustadz itu. Saya bilang, kenapa Ustadz tidak menerima diakuin jadi mursyid sama saya? Itu keren banget itu orang. Saya bilang, saya bacakan, pun kami tempat orang bertanya tentang thariqat Qadir Naqsabandiyah. Saya belum bisa dijadikan tempat bertanya. Kalau Ustaz ditanya apa aja bisa. Bukan itu, pun kami tempat bertanya itu bukan bertanya apa saya dagang gak laku, bukan. Pun kami tempat orang bertanya itu adalah menghibahkan tauhid. Kalau urusan dikir nanya sama ahlinya. Ke Abah Sepuh ke Abah Anom, Abah Anom ke Abah Anom. Jadi pun kami tempat bertanya dalam urusan thariqah. Kalau urusan dagang kata Abah saya mau laku dagang. Kata Abah Anom, salah alamat. Pengen belajar laku dagang, masalah ke Singkok di Pajamu, bukan ke sini. Kalau urusan ingin dekat sama Allah ke sini kan. Makanya Rasulullah ada dalam urusan dunia. Kata Rasulullah, tanyakan kepada sahabat ahlinya, yang ahli dagang Sayyidina Utsman, ahli perang Sayyidina Ali, ahli strategi Sayyidina Umar. Bukan Rasulullah nggak bisa, Rasulullah lebih bisa. Sampai ada dikatakan ada jin lewat karena mengganggu dikejar sama Rasulullah. Itu jin pontang-panting saking takutnya, pontang-panting dikejar Rasul. Begitu jin itu ditanya, kata jin, aku dikejar sama Rasul sekejap aja ketangkep. Tapi Rasul kenapa mau nangkep aja jadi? Nangkep jadi. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tadi kok kemana? Aku menangkap jin. Kenapa tidak ditangkap? Kok gak jadi nangkapnya? Kata jin, saya ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah berilah aku karunia yang tidak dikalahkan oleh siapapun karunia ini, dan aku menjadi orang syukur. Apa hebatnya? Jin itu takluk kepada Nabi Sulaiman dalam ibaratnya takut ini udah semua bisa. Kemudian Nabi Sulaiman kaget, kok Allah menciptakan manusia yang melebihi aku itu. Nangis Nabi Sulaiman itu. Kok ada? Makanya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad bilang, enggak Sulaiman, enggak, aku enggak jadi.
Kalau dibuktikan seluruh mujizat para nabi para rasul ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu jin itu ditangkap dalam kejapan mata, kata Nabi Sulaiman, kok ada yang lebih dari aku ya? Kok ada yang lebih dari aku? Kata Nabi Muhammad, enggak, aku berikan gini. Karena menghormati. Sampai begitu para nabi itu ya Rasulullah itu, gitu ya. Itulah itu di tafsir ada kejadian hal seperti itu. Jadi nabi yang lain beda ya disaingin ya. Ada ininya juga, kamu juga gitu. Itulah ya, karena janji Allah mengatakan bahwa urusan jin Nabi Sulaiman ahlinya, Nabi Muhammad ternyata lebih hebat. Tapi kata Nabi, enggak ya Sulaiman, tenang aja, enggak, aku ini urusan kamu lagi. Disitulah kadang-kadang Nabi Sulaiman masih mendoakan, Rasulullah masih mendoakan nabi-nabi yang sebelumnya, sampai ada doa yang semoga Allah mengkaruniakan kepada aku seperti Allah mengkaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya itu ketawaduan Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim. Itulah ya. Jadi itu perlu hati-hatian. Saya makanya mau bikin ikhwan bagaimana yakin ke saya. Saya nggak abang, nggak bagaimana ikhwan yakin ke saya. Kalau ikhwan sudah yakin ke saya cerita abang. Coba saya mau nanya, ya Allah itu berfirman mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya manusia meyakini Nabi Muhammad. Maka turunkan mujizat. Begitu orang yakin kepada siapa Muhammad, Muhammad menceritakan Allah. Makanya wakil talqin dikasih wibawa. Orang biasa angkat wakil talqin besok wibawanya lain. Kenapa? Kata Allah, kalau sudah diangkat wakil talqin tanggung jawabnya dua, dirinya dan yang mengikutinya. Maka Abah tambahkan lebihnya. Abah bilang, Abah tambahkan lebihnya untuk seorang wakil talqin. Kenapa? Supaya orang mudah mengikutinya. Jadi ada nur yang lain. Biarpun kita sebenarnya belum benar dalam pengamalan itu, begitu diangkat, tetap dibawanya beda. Untuk apa? Supaya mengikuti. Dari wakil talqin itulah dibawa ke Abah. Kalau langsung ke Abah semua ya nggak bisa. Makanya kata Abah Anom, Abah mau ngasih qalilan sedikit-sedikit untuk para wakil talqin dan mubalik yang mau berjuang. Syiar dalam tori sedikit-sedikit. Saya keahliannya ini, Kirusdi keahliannya ini, semua keahlian ini. Untuk apa? Untuk umat, bukan untuk ini. Dibawa sama Kirusdi ke Abah, dibawa sama saya ke Abah. Kalau sayanya nggak diyakini, bagaimana mau bisa bawa orang? Saya pernah ditegur sama seorang mubalik. Kiai, itu ikhwan bukan dikekiaikan ke Abah langsung. Saya pun ngomong, kalau ke Abah langsung ya sudah sana aja sendiri. Gitu. Kan beda. Coba orang punya masalah langsung datang ke Abah. Abah saya punya masalah gini-gini. Abah nanggapinya biasa aja. Tapi kalau diantar sama saya lain, Abah ini ada ikhwan, tidak perlu sama. Ya beda. Itulah pentingnya seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin saja di Butuh Arifin sudah menjadi pengamal, sudah tekun manakibannya, sudah tekun khotamannya, yakinnya ke saya, baru saya menjelaskan tentang siapa Masuk nggak? Masuk. Makanya saya bilang, saya punya program, ada wakil talqin yang sakit, kita sumbang yuk. Ya, begitu dapat duit berapa? Nggak nyampe 1 juta, susah ya. Susah itu. Saya juga heran. Tapi begitu ngomong, Abah lagi perlu, kita sumbang. Siapa yang nyumbang? Saya 2 juta, saya 1 juta, saya 500. 17 juta itu sesiang aja. Saya kirimkan buat jalan. Berarti saya untuk siapa? Untuk Allah. Itulah makanya ya, bukan saya maksud. Sistem itu memang harus seperti itu. Cuman orang yang tidak paham, jadi masalah. Makanya saya setiap orang Butuh Arifin yang baru, yang ditalqin, dibina, yakin ke saya, yakin dulu ke saya. Siapa saya? Sudah yakin, baru saya ceritakan siapa. Kenapa saya bisa punya pengalaman seperti ini? Saya pernah menemukan satu masalah yang akhirnya jadi cekcok sampai hari ini. Ada ikhwan berangkat ke Suryalaya dulu bareng saya naik bis. Begitu naik bis, pulang dari sana, saya cerita, siapa Abah Anom itu? Saya bilang, Abah Anom itu luar biasa. Muridnya saja ada yang bisa melipat bumi. Wabil khusus pembimbing saya bilang. Apalagi Abah Anomnya, subhanallah, luar biasa. Saya cerita gitu.
Nah Iwan yang pulang talqin bilang begini, kayak jin iblis dong. Kan saya emosi tidak terima. Mas kalau membandingkan guru saya dengan jangan dengan Iwan pulang talqin yang bawa saya, bimbing saya ceritakan siapa abang. Ternyata bukan senang, ledek. Saya tidak sadar langsung angkat tangan. Kalau kamu zikir hobi jadi musibah, tapi kalau lupa jadi karunia. Itu doanya begitu. Udah disabda begitu. Udah begitu lagi zikir hobi dia. Lagi terprosok ke mesin, celaka. Dia lupa. Dapat karunia, dapat lemburan, dapat hadiah. Ngomong akhirnya ke saya, Pak Ustaz, saya kalau ingat sama Allah banyak musibah, naik motor jatuh. Tapi kalau lupa, ninggalin sholat, malah dapat karunia. Ini saya kenapa ya? Jangan-jangan doa saya dikabul ini. Itu kan. Semenjak itulah saya nggak mau. Jadi saya cerita ke Iwan baru itu cerita yang fikih saja, fikih terus. Nanti kalau sudah mantap, nah. Yakinkan ke saya baru cerita siapa Abah Anwar. Ternyata efektif. Yang terjadi sekarang Iwan jadi mudah dikendalikan. Siapa Abah Os? Makanya di majelis saya bikin foto Abah Os gede banget. Ini mau kecil tuh, gede gimana? Segede TV ini lebih ada. Untuk apa? Alat robito. Simpan di tempat imam. Kalau pengen tahu main aja dulu tarifi. Contoh. Kenapa bikin seperti itu? Saya bilang, kita itu sholat belum ke Allah, baru ke guru kita. Makanya bikin foto itu. Sekarang sudah saya ngomong kayak apa gimana saja, Iwan sudah yakin siapa. Nah itulah ya makanya. Itulah saya jelaskan begini penting supaya orang paham. Karena orang memahami dari luar tidak punya strategi. Seperti saya punya strategi begini. Kalau saya dihina, saya beli rumah. Saya dihina lagi, ganti mobil. Kenapa saya seperti itu? Karena menurut pemahaman psikologi, kalau orang yang dibenci oleh kita, ekonominya meningkat, kita kesel. Mudah-mudahan berhenti jeleknya. Kalau kita benci sama orang, Furqan benci sama Ustaz Wahyu. Habis dibenci Ustaz Wahyu, ujungnya besoknya sakit. Usahanya bangkrut, gimana kata Furqan? Alhamdulillah. Tapi begitu Kang Wahyu menyakiti Furqan, besoknya aku beli mobil, beli rumah, ujungnya apa? Sialan. Jadi maksud saya itu, saya suka cerita begitu. Orang mengatakan sombong, bukan sombong, strategi. Strategi itulah untuk menghentikan orang-orang supaya jangan buruk ke saya gitu. Tuh liatin gara-gara dihina, jadi kebeli rumah. Tuh gara-gara dihina, jadi ganti mobil. Makanya jangan suka hina saya tambah maju terus. Efektif itu. Karena orang yang menghina saya pengennya apa? Tuh Kiai Ali begini-begini besoknya sakit, baru tepuk tangan. Maka saya buktikan, habis dihina beli mobil, expose bro, biar orang tahu. Maksudnya biar berhenti. Nah strategi ini kadang-kadang tidak paham. Coba suka nonton film UFC, itu yang tarung bebas itu. Apa kata dia? Apa motto UFC? Kata juara dunianya ngomong, saya menemukan kemenangan dalam pertarungan ini bukan teknik, karena semua orang jago. Bukan adu pukul, karena semua juga bisa mukul dan bisa menangkis. Tapi saya menang karena menipu dia. Pertarungan dimenangkan dengan tipuan. Itulah strategi seorang petarung. Coba kira-kira kalau orang mau mukul gini doang, ditangkis nggak? Tapi kalau sambil nipu, pura-pura begini, terus mukul, kepukul nggak? Di taekwondo ada tendangan melingkar. Kenapa tendangan melingkar dari belakang? Supaya mengecoh lawan. Itulah strategi. Itulah. Disitulah Abah ngasih gelar Pangkostrat itu Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Kata Abah, A itu ahli strategi. Maka Abah sih gelar tanggal 3 Mei tahun 2013. Kenapa? Punya strategi. Yang mana kalau orang tidak memahami jadi fitnah. Karena strategi itu nggak boleh dikeluarkan, disembunyikan. Makanya orang luar tidak paham ini maksudnya apa. Karena strategi itu hanya dipahami oleh orang yang mempunyai strategi itu sendiri. Dalam ilmu dakwah ada seorang dai berpenampilan ganteng, mukanya keren, bersih, bajunya bagus. Supaya apa? Supaya melihat senang. Dari senang melihat itulah ilmu masuk. Oh saya muka pas-pasan, penampilan gak keren. Tapi cerita ilmu yang luar biasa, orang jadi senang.
dengan apa saja jalannya sehingga orang terbakar. Begitu. Saya punya keahlian, bisa melihat yang gaib. Saya tampilkan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu namanya kehidupan. Tapi dakwah ternyata sukses dengan cara seperti itu. Apa hasilnya? Ikhwan menjadi pengamal yang istiqomah. Kalau saya ada 30 tempat panakiban yang sudah rata-rata 18 tahun, mau balik nggak ganti. Kan bingung orang. Tempat panakiban ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 15 tahun, mau baliknya nggak ganti-ganti, tapi istiqomah. Aneh tidak? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah diikat dengan saya, dan dia sudah bersama saya. Kemudian saya ceritakan siapa guru itu. Kalau benar saya menduakan Abah, atau saya menghapus emosi, atau saya tidak suka kepada Abah, kenapa saya selalu mengasih sumbangan tiap waktu ke Abah? Coba dengan iman yang yakin gampang nggak? Kumpulkan uang, siap guys. Tapi mubalik yang tidak diyakini oleh yang punya, bisa nggak begitu? Kumpulkan uang 20 juta, sulit. Saya tidak sulit. Kalau untuk Abah gitu, paham ya? Nah itulah ya, Abah, sapi pengen yang berapa? Yang 28. Iya 8. Udah ngomong ke Iwan, kumpulkan berapa ini? Oh ada 30 udah kirim. Selesai. Kenapa? Karena yang ngomong diyakini. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita pasukan bela Abah perang. Tapi kalau mau baliknya nggak diyakini oleh pengikutnya, yuk ke Abah mundur. Nah inilah saya sampaikan strategi-strategi saya itu seperti itu. Jadi jangan jadi salah pemahaman, supaya paham saja. Saya tuh punya strategi yang saya sembunyikan. Saya sering nonton film Bruce Lee. Saya mau ada cerita pengalaman nggak? Cerita ya itu mas sudah pakai Bruce Lee pengalaman saja. Bruce Lee itu pengen belajar karate karena pernah bertarung dengan ahli karate, kalah. Akhirnya Bruce Lee menantang jagoan karate dari Jepang paling jago, bikin surat, kungfu Cina lebih hebat daripada karate. Karate di bawah, wah, bohong. Karate tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mau bertarung, tentukan tempatnya. Bruce Lee, wakil dari Cina. Wah, Mr. Ogawa itu marah luar biasa. Kata dia, saya bunuh kamu saya dalam pukulan, boleh, apa-apa. Tapi dengan syarat, kalau karate kalah sama Cina, karate harus mengajarkan saya sampai jadi ahli karate. Tapi kalau saya menang, saya ajarkan kamu kungfu. Iya, bisa berantem. Bertarung. Pertarungan pertama Bruce Lee kalah, babak belur dia. Tarung lagi, tarung ketiga karate kalah. Sesuai dengan perjanjian, ahli karate Jepang harus mengajarkan kepada ahli kungfu Cina. Diajarkan. Bruce Lee sudah punya dua ilmu karate sama ilmu kungfu. Datang lagi ke ahli jujitsu. Telepon ahli jujitsu nggak ada apa-apanya dibanding saya. Tulis tanda tangan Bruce Lee. Kata dia hanya orang edan yang bisa begini. Kata itu dihina habis-habisan. Bertarung akhir 2 kali pertarungan orang jujitsu kalah. Apa syaratnya? Jujitsu harus mengajarkan kepada Bruce Lee ilmu tentang kuncian. Maka setelah Bruce Lee menjadi seorang ahli bela diri mendunia, apa kata ahli bela diri? Ini orang gila, tapi orang yang luar biasa. Ternyata hatinya baik, tapi mulutnya kadang-kadang menyakitkan. Tapi setelah tahu siapa Bruce Lee, ternyata dia orang yang sangat bersahabat dan baik. Itulah strategi kata Bruce Lee. Kalau saya tidak begitu, bagaimana seorang ahli bela diri mengeluarkan tekniknya? Itulah makanya strategi dipelajari oleh saya strategi ini. Oh itu pantas kalau abang ngasih gelar komando strategi itu ya itu, karena saya senang berstrategi. Jadi memancing, seperti saya bilang begini. Saya punya teman gak pernah sholat, tapi ngomongnya pintar. Sholat gak mau apa, tapi kalau ngomong intelektual pintar karena dia sarjana. Saya bilang begini, kamu biarpun hebat, sehebat-hebatnya kamu, saya bilang gak ada apa-apanya dibanding saya. Kecil dibanding saya. Saya sholat malam paling hebat, puasa sunnah kadang-kadang. Tapi yang namanya zikir, oh saya ahlinya. Kamu lah kecil, guru kamu aja nggak ada apa-apanya sama saya.
marah teman saya. Kata dia bilang, tidak ada orang lebih goblok dan sombong di Bristol kecuali Sir Masluri. Ditulis di bawah. Itu orang pada baca. Mana kesombongannya? Dia bilang, dia cerita ibadahnya. Sampai bilang guru kita aja gak ada apa-apanya banding ibadah dia. Goblok itu orang benar ya. Akhirnya ngumpul orang-orang yang benci sambil matanya merah. Rick, lu ngomong sombong banget, ngomong-ngomong ibadah. Iya dong, saya murid Abah Anu belum biasa, kamu gak ada apa-apanya. Kan orang digituin gimana di pabrik? Wow, udah pengen digebukin sama teman saya. Dia bilang, kamu bilang apa sama saya? Lu orang sombong, Rick. Saya bilang, tapi kamu lebih sombong daripada saya. Mana buktinya? Sombongnya saya masih mau sholat dan zikir, tapi kamu tidak mau sholat, tidak mau talqin, tidak mau zikir. Berarti kamu menentang Allah. Saya cuma menentang kamu. Saya tantang kamu ibadahnya sama saya, tapi saya masih ibadah ke hadapan Allah. Tapi kamu menantang saya dan menantang Allah. Kenapa kamu gak sholat? Diam. Oh bener juga nih ya. Ya bener bang, bener. Sudah, bang ikut lo ngaji gimana? Boleh ikut ngaji. Begitu habis 1 bulan dia bilang, ternyata Mas Rudi itu orang paling baik bener. Akhirnya terkenal di Bristol manajer saja pada yang ikut talqin. Jadi hinaan itu mau mancing orang. Begitu masuk dalam perangkap saya ceritakan siapa itu Awan. Akhirnya sampai jenderal manajer ikut talqin. Makanya saya biarpun orang produksi, orang di kantor mau dikir sampai jam berapa ada yang orang bosnya ikut saya. Jenderal manajer lewat, kemana guru? Cuma bolak-balik. Manajer ngikut, jenderalnya. Apalagi foreman diem aja ngeliatin muka saya, nggak boleh tegur. Orang bosnya, kesayangan gua, duduk aja. Ada Pak Kiai, ngopi. Masuk ke musola, ada Pak Jururi, mundur. Ini mami. Pokoknya di pabrik itu udah enak banget. Tapi dulunya jadi hinaan. Itulah strategi. Makanya orang banyak terjebak oleh saya. Masuk. Saya belajar dari bela diri, belajar dari orang-orang hebat. Orang yang terjebak itu tidak paham. Itu Habib Kurban kan terjebak juga. 1 benci, 2 benci, 3 benci, 4 gak ganti mubalek. Udah masuk perangkap itu. Di perangkap Habib Kurban segede begini, saya bikin perangkapnya segede apa? Saya bikin bubung. Di perangkap gak sadar masuk dalam perangkap itu. Kata Mas Martino, tuh waktu talqin itu sombong banget itu, sebal gua sama dia itu, sebal banget itu Martino itu. Begitu ketemu sama saya diskusi, dia bilang gini, iya, itu seperti sengatan tawon tapi jadi madu katanya. Itu udah kenal sampai nginep di rumah. Bu Leni tahu Bu Leni yang orang Jati Asih? Mau keluar dari Abah, mau pulang, ada saya, motor lewatnya lewat belakang. Boleh nih nggak lewat depan? Enggak, ada orang paling sebel di dunia. Siapa? Kiai Ali. Gua lihat wajahnya aja najis, gua sebel. Coba dia talqin apaan? Benci luar biasa tuh boleh nih. Mutar, jalan aja ketemu nggak mau, lewat papasan aja nggak mau. Tuh waktu talqin paling apa? Nggak mau saya. Setelah diskusi ilmu, sekarang bagaimana? Saya taruhkan nyawa saya kalau ada ayah yang ganggu, biarpun saya perempuan, saya berani taruhkan nyawa untuk bela dia. Sumpah sampai nangis di rumah itu, sampai cium tangan, sampai ngeprak boleh itu ke rumah saya. Itu sampai bilang begitu. Saya baru tahu ayahnya apa? Perangkap itu, perangkap bermain. Makanya perkembangan akibat kemana-mana. Kamu nggak nyadar semua itu dalam perangkap tuh. Itu kan ahli strategi. Makanya ada lurah pengen jadi lurah. Abah doakan saya lurah, kata Abah. Siapa Abah? Ayo dia ngejar. Bapak maaf katanya. Tadi kata Abah saya suruh ngejar Bapak katanya. Oh iya ada apa? Saya pengen jadi lurah. Oh iya pengen jadi lurah. Iya insya Allah jadi. Gimana strateginya? Begini. Tahu sekarang belum ada laporan jadi nggak lurahnya saya nggak tahu. Kata Abah itu strategi itu. Ya. Caleg itu strategi itu penting. Jadi saya bikin ikhwan itu yakin ke saya. Setelah masuk dalam perangkap saya, baru saya ceritakan siapa saya Muhammad Rasulullah. Makanya di Putu Arifin kalau cerita Abah semua menangis.
Semua tertunduk. Di Bandung sampai orang pada jengker sama. Gara-gara apa? Cerita siapa Abah Aos. Kayak orang mengatakan si Pahlul ikut Putu Arifin. Gila, bukan gila. Saya terangkan, siapa Abah Aos itu dulu? Cerita, siapa Abah Aos itu? Kata si Pahlul, saya bisa lebih mahabbah kepada Abah Aos setelah ketemu. Padahal di Surya Raya berapa tahun di sini? Sulit mengenal mursyid itu, jangan dikira. Siapa Abah Aos itu? Subhanallah. Nah, saya katakan, kalau kita tanya, mana Abah Aos itu? Mana Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu? Mana coba? Dikala kita mengamalkan amalannya, kita bukan diri kita, tapi sudah menjadi Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Kita datang ke Manakiban ini kesukaannya Abah Ano. Ini program Abah Aos yang duduk di Manakiban. Hari ini kita disebut oleh Allah, bukan si Iqbal lagi, bukan Pak Mantri lagi, bukan. Tapi Allah melihatnya, inilah Abah Aos. Makanya tidak ada orang yang buruk selama dia mengamalkan ajaran gurunya. Jadi orang lagi dijawab ini, biarpun lagi ngapain gak ada yang buruk. Kenapa? Karena Allah tidak melihat kita, melihat guru kita. Jadi Mankobah ke-32 itu mengatakan Abah ada di mana-mana. Iya, setiap orang yang cinta kepada guru dan mengamalkan apa yang diajarkan guru, hari itu kita sedang melaksanakan ajarannya. Hari ini kita bukan kita, tapi Abah meninggal, maka masuk golongan mereka. Abah itu wali Allah, kita juga wali. Makanya talqin itu pintu gerbang orang jadi wali. Kalau diamalkan jadi wali. Kenapa? Karena ikut wali. Karena orang sudah ditalqin, sudah digantikan ruh. Coba ayat ini nih. Ayat ini sudah diterangkan oleh Abah Sepuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya anzalna itu diturunkan. Hu. Apa hu itu? Apa hu itu? Ha itu kumpulan semua tentang urusan Allah. Ada di situ. Di hu itu. Jadi kalau orang menyebut hu yang ditanamkan oleh mursyid, maka kita sudah menyebut seluruh nama depan hu itu. Dijelaskan oleh Abah Aos lagi ya, saya makin alhamdulillah. Tidak beda penjelasan Abah semua, Abah Aos. Orang sering tegur ke sana, Kiai, makanya sering sumpah sama Abah, banyak ilmu-ilmu baru. Yang diceritakan oleh Abah itu yang sudah diceritakan oleh Abah Sepuh dulu. Makanya saya mendengarkannya alhamdulillah. Kalau dulu sembunyi-sembunyi Abah Sepuh itu, Abah Anom juga nggak terputar. Sekarang Abah Aos luar biasa. Di depan umum itu cerita hakikatnya. Mursyid yang sebelumnya enggak setegas Abah Aos. Cerita mursyid itu orang lain masih mundur-mundur, Abah Aos terang-terangan. Kata Ki Judin bilang ke saya, kita punya guru subhanallah, apa Kiai? Itu Abah itu, ya Allah, kata dia. Yang tidak boleh di kitab diceritakan, Abah cerita. Siapa yang ngomong har? Kata akhirnya gitu. Itu bahaya itu bagi orang awam. Tapi Abah saking cintanya kepada Ikhwan diceritakan. Itu kalau secara kitab tidak ada wali bicara begitu, nggak berani depan umum. Tapi Abah saking cintanya ke Ikhwan, ingin melihat Ikhwan sejahtera lahir batin dunia akhirat, Abah cerita. Kata Ki Judin, subhanallah, nangis Ki Judin, nangis depan saya. Berdua ngomong, saya ke bawah juga jadi dia cerita. Cerita keagungan Abah. Jadi guru kita Abah itu cerita, diturunkan kalimat di Lailatul Qadar. Apa lail itu? Apa arti lail? Malam. Apa malam itu artinya? Rahasia. Qadar artinya ketentuan. Bukan pasti lagi, ditentukan. Makanya orang yang mendapatkan talqin zikir adalah orang yang telah ditentukan oleh Allah sebelum jadi manusia. Bayangin. Makanya Hasan Al-Bisri menangis sepanjang waktunya. Ditanya oleh muridnya, ya Tuhan, Tuhan orang yang soleh yang sudah mendapatkan segala-galanya, tapi kenapa menangis terus? Sampai orang mengasihkan gelar, kalau ingin tahu siapa Hasan Al-Bisri, kamu lihat di bawah matanya ada sungai yang mengalir. Apa itu? Air mata. Sampai luka itu pipinya itu.
Jadi bekas air ngalir itu luka, pipinya luka karena digores terus air mata. Ditanya, kenapa ya Hasan menangis sampai sesedih ini? Kata Hasan Al-Bisri, aku ini sebelum jadi manusia, waktu diciptakan ruh, Allah sudah nanya, siapa Tuhanmu? Maka menjawab, qalu bala syahidna. Bala itu ba dengan la. Kalau mengucapnya bala, dia akan kadang fasik, kadang beriman. Tapi kalau menyebutkan qalu bala syahidna, jadi ahli zikir. Kalau dia tidak menyebut itu ruhnya, dia akan turun ke dunia sebagai ahli maksiat. Saya belum ada dan belum berpikir, tapi ruh telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang mendapatkan dzikir ini dan siapa yang menolak dzikir ini? Pada penciptaan pertama ruh. Saya sekarang jadi seorang yang alim yang mau mengamalkan dzikir. Apakah ikhtiar? Tidak. Semua adalah pilihan Allah yang telah ditentukan dan aku dipilih jadi orang yang terpilih untuk menerima ini. Bagaimana aku tidak menangis setiap saat? Maka aku habiskan waktuku. Tidur ditinggalkan, makan ditinggalkan, hanya ingin mengabdi kepada Allah. Itulah manusia itu begitu. Kalau kita suruh berpikir dulu, baru suruh milih, mending dikir, mending enggak. Itu orang bisa memilih. Ini mah enggak. Belum jadi manusia, ruhnya sudah ditentukan bakal pengamal atau bukan. Bayangin. Dan kita sekarang hari ini dilahirkan jadi orang yang ruhnya sudah ditakdir. Makanya Lailatul Qadar itu artinya kita tidak tahu, kok tahu-tahu sudah menjadi pengamal. Apakah Kiai Gusti nemu kitabnya tentang talqin ini dan dipelajari kemudian ngejar talqin? Tidak. Kiai Gusti mendapatkan talqin ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Setelah tahu baru berkembang ilmunya. Tanya sekarang, ada nggak yang orang belum talqin ngejar talqin karena pemahamannya? Tidak ada. Setelah ditalqin baru paham. Karena ini Lailatul Qadar, ketentuan yang dirahasiakan. Mahal Bapak. Saya kalau ingat ke situ udah gak ada yang lain. Gak ada. Sholat duha minta dunia, gak ada di pikiran saya, udah gak ada. Sholat duha, sholat malam pengen minta, malu. Saya gak bisa malu, gak ada apa-apa. Itulah makanya saya pernah panak dulu itu. Sampai pergi ke hutan duduk aja. Gak makan, gak minum, gak tidur. Demplong aja kayak orang gelok. Gini. Kata emak saya, sampai kapan kau begitu? Sampai mati, Mak. Kenapa? Saya takut jadi manusia. Saya nggak mau melihat muka manusia. Manusia itu kalau lewat kayak hewan. Saya lihat orang makan di warteg, saya lari. Kata kakak saya, kenapa kamu lari? Itu banyak bebek lagi makan di comberan. Kata kakak saya, bukan, itu makan di warteg. Astagfirullahaladzim. Saya masuk kerja di pinggir tai, di pinggir kotoran, di pinggir comberan. Saya nggak mau masuk kerja. Ditanya sama teman saya, kata Mas Toto, kenapa nggak masuk kerja? Saya bilang, di pabrik nggak ada orang, tai semua. Pas dilihatin, ternyata orang pada kerja. Yang cerita pelacur lah, yang cerita. Saya nggak bisa melihat manusia, nggak bisa lihatnya hewan apa. Pergi aja, menyendiri. Bilang ke Pak Haji Ade sebagai atasan, saya mundur diri dari pabrik. Emak saya nangis. Ngomong ke Abah Hanum berangkat ke Suryana, ya emak saya. Abah saya nggak mau anak saya gila. Ngedempleng ini enggak. Saya mati aja. Ngobrol sama orang udah enggak mau, karena dibukakan pintu akhirat waktu zikir itu dibukakan sudah enggak mau apa, panas. Akhirnya Abah Suhandi dikirim dari Abah Hanum ke Bekasi diobati. Apa ceritanya? Jangan main ke Metropolitan Mall. Abah Suhandi diantar sama Iwan main ke Metropolitan Mall. Kenapa? Jangan disuruh lihat orangnya perempuan. Jadi pakai rok pendek merah begini, tuh liatin pahanya gitu. Ternyata Abah Suhandi mendidik saya bukan suruh betul dikir, suruh maksiat. Udah mimpi belum? Kata Mang Adi teman kontrakan saya. Belum Bang, belum mau perempuan. Belum sampai kapan itu gilanya si anak. Akhirnya Abah Hanum menceritakan, ya, Abah emak saya nangis. Boleh Abah anak saya dibeginikan, tapi kalau sudah lewat umur 40, sekarang mah jangan. Nangis emak saya ke Abah Hanum. Kata Abah Hanum, gitu, selesai. Makanya waktu saya ditanya sama Abah Aos 2010, umur berapa? 37,5 Abah. Selama.
Abah Anom bilang ke Abah, kalau Abah ada umur 40 tahun, itu anak menyangka jadi pakai talqin sama Abah Anom begitu. Tapi kalau Abah nggak ada umur sampai umur 40, nanti awas aja yang ngangkat. Itu apa? Nya Abah nyangka mereka Abah 2010 Abah Anom di sini, Abah di sini, saya dipanggil sama Abah. Radio. Ternyata 2011 Abah Anom meninggal dunia, umur saya 38. Makanya pas umur 40 di SMS sama Allah, kesini rasa sudah waktunya. Umur berapa? 40 bang, pas 40 tahun 11 Oktober. Ya sudah, tanggal 12 diangkat pakai talqin. Malam-malam sudah apa sama amanat Abah Anom. Diangkat pakai talqin, amanat Abah Anom. Jadi udah dipesan pesanan Abah Anom gitu talqin itu 2010 gitu. Jadi kalau Abah Anom masih umur sampai 2014, ya yang ngangkat Abah Anom. Jadi saya waktu itu diangkat tahun 97 oleh Abah Anom. Dilaporkan sama Akeh, emak saya nangis. Jangan Abah, nangis emak saya ke Surya Raya. Akhirnya terjadi. Makanya fitnah saya mau demo kalau nggak diangkat pakai tangan. Sekiranya demo bawa 22 bis itu. Sejarah itu biar paham. Jadi guru kita subhanallah. Kalau tidak ada bantuan guru kita, makanya kita sudah terpilih. Lailatul Qadar itu sudah ditentukan. Rahasia, nggak ada yang tahu kapan menemukan talqin. Kata Ki Rusti, kalau saya tahu begini, saya dari muda kali, dari umur 14 tahun udah talqin. Kenapa harus sekarang? Yang tua tanya, kenapa udah tua nemunya? Kenapa nggak dari muda kan begitu? Semua pasti begitu. Tapi ketentuan Allahnya harus biar. Ki Rusti harus sekolah dulu. Saya jadi pabrik dulu baru. Kan begitu. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan kalimatku itu di waktu rahasia dalam ketentuan Allah, dan orang yang mendapatkan sudah ditentukan. Ayo. Dibuka dulu. Wa ma adraka ma fi lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Itu kelam itu apa? Orang nunggu Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Belum tuh kata apa? Yang dari Lailatul Qadar sampai Lailatul Modar apa kamu? Jangan ikut-ikutan kata modar ya, karena Abah, iya Abah tapi namanya Abah guru kita ya, sampai Lailatul Modar bakal ketemu. Ditanya oleh Allah, apa malam ketentuan itu? Yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Orang hitung 1000 bulan berapa tahunnya? 80 tahun. Padahal apa? Apa Lailatul Qadar itu? Di mana orang ditanamkan kalimatmu dalam dirinya waktu talqin, ibadahnya melebihi siapapun yang ada di kolong langit. Itu maksudnya 1000 bulan itu. Orang 1000 rakaat sholat tidak akan bisa mengimbangi 1 rakaatnya orang yang dibarengi dengan fi Lailatul Qadar. Ada talqin. Kata 1000 bulan bukan harus dihitung 1000 bulan. Bukan dibandingkan dengan Samuel Al-Ghazali, bukan. 1000 bulan itu adalah hitungan banyak. Allah mengatakan 1000, mengatakan 2000, mengatakan 1.000.000, itu kata yang banyak. Makanya ribuan itu artinya banyak. Makanya ada kitab Alfiyah. Alfiyah itu artinya ribuan, artinya banyak hikmah di dalamnya. Gitu situ begitu kata kiai gitu. Saya udah nggak tahu kitabnya itu. Paham? 1000 bulan. Ada apa di 1000 bulan itu? Kenapa disebut hebat? Tanazzalul malaikati waruhu, biha turun malaikat dan ruh. Apa malaikat itu? Orang yang sudah ditalqin terbuka akal pikirannya. Dia lebih suka duduk di tempat ibadah daripada di tempat yang lain di kolong langit. Itu arti malaikat. Dan ruh. Dan hari itu kamu telah digantikan ruhnya. Bukan ruh kamu lagi, tapi ruhnya syekhnya yang menanamkannya. Sampai kapan? Dan mengucapkan salam sejahtera sampai terbit fajar. Apa terbit fajar itu? Kamu mendapatkan ajaran ini tidak langsung, pelan-pelan Bapak. Ngamalin dulu, baru yang tadinya saya pelit sekarang berubah lumayan dah, mau sedekah. Dulu sholat malam cuma cerita doang, sekarang sudah dilaksanakan biarpun belum ikhlas. Sholat sunat 12 rakaat, alhamdulillah dawam karena kepaksa, malu sama ikhwan. Masa waktu tadi nggak sholat 12 rakaat? Alhamdulillah dikerjain, semobil pun sampai di mobil, sampai belekan dikerjain Bapak Amalia Mursid itu. Pikir dikerjain.
biarpun dasarnya malu sama ikhwan gitu dah, tukang tidur saya. Sama. Kenapa bisa begitu? Suka nggak manakiban? Yang suka manakiban siapa? Abah Aos. Kita mah senangnya dugem. Coba Mas Iqbal, saya tanya, kasih duit 10 juta habiskan main perempuan yang cakep-cakep. Kita mah begitu. Tapi kenapa suka di sini? Karena bukan dia, Abah Aos. Makanya kan seorang guru mengusir muridnya. Muridnya mengatakan, engkau guruku, maka Allah mengikat murid dengan gurunya sampai hari kiamat. Tapi seorang murid mengatakan, sampai di sini aku berguru, hari itu lepaslah si murid dari gurunya. Makanya hati-hati dan ngomong dibanding-banding Abah Awas sama itu hebatan Ali Hanafiah, ke Ali Hanafiah. Ngomong segala hari itu udah lepas muridnya. Makanya hati-hati. Makanya tidak boleh memuji seorang guru siapapun di kolong langit melebihi Abah Awas. Mau dibilang gila udah amat. Pokoknya guru gua Sultanul Aulia. Ada orang datang dari Bogor. Sultan Aulia itu Kiai Haji Ilyas yang TKN di Bogor. Saya bilang, guru gua Sultan Aulia fi hada zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim bin Mas'ud. Katanya dia, kamu pangkatnya apa? Krocok. Pabrik. Di pabrik. Kata dia bilang begitu. Oh, tak usah, nggak bisa. Saya tanyakan ke Abah katanya Kiai Haji Ilyas itu Sultan Aulia, kata Abah. Yang ngajak ke saudaranya dia Abah. Iya itu yang ngajak Abah katanya. Ingin ketemu sama dia, ngundang Abah Awas ngaji di pesantrennya, cerita tentang Abah Hanom, akhirnya diikut. Yang nganter Abah. Akhirnya Abah nyuruh Ajinan Gawas ngebina di beliau gitu. Jadi Sultan Aulia kan. Yang apa? Saya kalau masalah ditantang begitu ya ngamuk juga sih gitu. Gak ada guru gua yang Sultan Aulia itu ngamuk juga. Tetap ya pun saya diam-diam ya digituin gak terima. Karena itu hak murid, harus begitu. Tidak boleh ada yang mengatakan seperti bilang gini, orang Kristen hebat ya, orang Islam enggak. Kufur iman itu. Kita baca kitab Fiqhul Muqtadiin, orang yang mengatakan ada agama lain yang lebih hebat daripada Islam, kufur imannya. Hebat tuh orang Kristen mah hebatnya kompak-kompak dan kayak kita asal. Gak boleh ngomong begitu itu. Penghinaan itu bahaya kepada Nabi Muhammad. Lihat Pak Ahid pelit, orang Kristen dermawan. Oh Islam kalahnya dermawan, Kristen gak boleh. Biarpun iya gak boleh dikatakan, tetap orang Islam lebih hebat daripada orang Kristen gitu. Makanya kita muridnya Abah Awas. Ada yang murid tukang tidur malas dikir. Dibanding sama yang belum dikir, kita katakan seburuk-buruk murid Abah Awas masih lebih hebat daripada kamu yang bangun malam tidak putus-putus. Kenapa? Yang punya kalimat itu sudah ribuan kalinya ibadah orang yang belum tahu. Allah yang ngomong. Kalau kita nggak percaya, ngaji tidur tapi dikir. Tapi kenapa? Karena kita bukan diri kita, sudah jadi Abah Awas, dipanggil Allah itu Abah Awas. Contoh begitu ya. Luar biasa. Karena kata Kiai Irfan, kita tuh gak terkenal di dunia, tapi di alam jin itu terkenal banget. Makanya waktu ada kesurupan katanya, datang Kiai Irfan langsung sembuh. Kenapa? Dikenal di alam jin. Wah ini mau ditanya Abah Awas. Kiai Irfan cerita begitu. Saya juga sama, ada orang kerasukan jin takut. Kata dia, kata Iwan Cimanggis gak sembuh-sembuh. Kamu kalau gak pergi, hei jin, saya akan panggilkan guru saya, Kiai Haji Ali Asyik Mas Nuri, muridnya Abah Awas, sembuh langsung. Kata orang ditanya, kok bisa cepet banget nyembuhin orang kesurupan? Iya, saya nyebut nama guru gua. Kalau nggak sembuh, gua panggil dari Bekasi gitu, langsung sembuh. Berarti kenal. Itulah contohnya. Cobain aja. Kita saya kasih tahu lah cara ngusir jin lah. Mudah ngusir jin itu. Cuma begini aja. Gua kenal sama lo waktu gua di mana kita. Itu pergi itu gitu. Benar itu karena kita dikenal rajanya mereka. Kita manakiban di sini di dunia nih. Siapa yang tahu kita? Pengajian ecek-ecek itu. Tapi di alam jin, alam raja jin kenal sama kita. Oh ini yang tukang manakiban awalnya ini kenal kayaknya kita. Begitu ada jinnya lagi ngegodain Ustaz Ahid, gitu datang Ustaz Iqbal bilang gini. Oh ini sering manakibannya, langsung saya ketahuan. Ngomong, telah ngomongnya saya kasih tahu ilmunya lah. Ya. Ada wali Allah di zaman dulu itu ditakutin oleh bangsa jin. Dia cuma mengatakan gitu doang, aku kenal lu. Itu jin mana aja kamu. Ternyata wali ini dikenal di alam jin.
Jadi kalau kita dikenal di alam jin, jin yang ada kenal sama kita. Gue bilang raja lu, baru pergi. Jangan dikira, benar kehidupan cerita kita terkenal di alam jin. Katanya Ois Al-Qurni, di dunia orang miskin, tapi di alam langit, oh kekasih Rasulullah. Itu apa ya? Itu kalau banyak cerita. Itulah ya strategi saya, jangan jadi fitnah. Saya hanya bagaimana caranya dakwah itu. Masing-masing orang punya cara. Mungkin Ki Rusti dengan ilmu kitabnya, karena memang beliau diciptakan ahli. Kata Kiai Ikro, kunaon aya diciptakeun dia teh jadi Ki Rusti. We cenah tuh pinter teh cenah ganteng. Ai urang mah keur bote teh cenah penjahat heula cenah. Kata Kiai Ikro, ngomong ke saya, liatin udah jelek katanya. Bandel lagi katanya. Makanya sekarang gua jadi begini katanya. Coba Ki Rusti udah ganteng, ahli kitab katanya. Ngomong sama Kiai Ikro, gua suka ngiri katanya sama Ki Rusti. Tapi udah tua, gua belajar katanya nggak bisa ya udah. Alhamdulillah jadi Kiai Ikro. Orang sudah bagian-bagian, orang yang seperti Kiai Ikro juga Abah perlu. Kalau semua Ki Rusti semua ya nggak ada variasinya, berarti Abah tidak sempurna. Perlu, seperti saya perlu. Sudah, masing-masing berjuang mensiarkan thariqat, mengagungkan guru kita dengan cara yang berbeda. Siapa yang jelek? Yang suka mencela. Janganlah satu kaum mencela kaum yang jelek itu yang mencela, mana biarin aja. Dulu waktu Sunan Kalijaga bikin wayang, Sunan Giri ngamuk nggak? Ngamuk. Oh, cekcok perang saudara, pada berantem murid-muridnya. Akhirnya musyawarah wali ditentukan. Ternyata begitu dilihat yang paling sukses menyebarkan agama Islam siapa? Kalijaga. Akhirnya apa? Wali yang 9 mufakat dengan musyawarahnya, ngikut cara Kanjeng Sunan Kalijaga dengan istihadnya. Akhirnya mufakat. Akhirnya semua pakai wayang, pakai kesenian. Karena di Jawa tidak akan diterima tanpa seni. Begitu. Kalau saya memperlihatkan alam gaib kepada Iwan ternyata sukses, ya sah-sah aja. Kenapa harus jadi masalah? Ki Rusti menceritakan kitabnya, saya menceritakan jinnya, ya nggak masalah. Emang keahliannya begitu? Iya. Saya kan ada ilmu begini. Coba pukul saya 10 pukulan. Tangan saya di tengahnya begini. Setengah begini, udah. Gerakan tangan saya sehingga pukulan orang tidak mukul muka saya. Alhamdulillah belum pernah kepukul ikut komite. Kata sabunnya, kata pelatih saya di taekwondo dulu. Si Mas Uli jangan ditarungin. Kenapa? Pelit ini pakai jin. Curang. Iya, tangan saya nggak bisa dipukul orang. Jadi pukulan orang ikutin tangan saya. Sudah. Sekarang ngadu tangan. Kan mau taekwondo tangan dipukul, tendang, punggung dipukul, tendang. Saya nyerap energi batu. Ini batu. Batu pindah kuatnya di badan saya. Pukul sama teman saya jebir, bengkak tangannya. Lu buat tangan kuat banget katanya. Gua pakai batu. Diserap energi yang simpan di tangan. Kan pelit. Sekarang saya sudah belajar thariqah. Saya kembangkan ilmu itu. Saya bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kaki, bisa menguatkan badan. Apa salahnya saya bisa menggerakkan lidah saya supaya saya bisa berdakwah tanpa berpikir? Ilmu itu terjadi. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat foto Syekh Abdul Qadir di sini, lihat begini. Kalau dulu yang nangkis itu tangan, sekarang yang gerak lidah. Lidah bergerak sendiri, keluar ilmu sendiri, tanpa berpikir, tanpa membaca, sudah paham. Makanya kalau saya dakwah asal tetap aja disalurkan ke lidah, lidahnya gak bakal berhenti ngomong terus. Sekarang saya pengen dikir 2000 lama apa sebentar? Lama. Tapi kalau kita menggerakkan lidah kita ada capeknya, ada malesnya. Tapi kalau digerakkan, gerak sendiri. Itulah ilmu yang dikembangkan. Makanya Abah Suhandi dulu umur 84 tahun minta izin sehari semalam untuk cium tangan ke saya dan duduk di bawah saya. Jadi kalau saya di kursi, Abah Suhandi di bawah saya. Karena kan pembimbing saya umur baru 23. Cium tangan. Abah kenapa begini? Saya bilang, saya punya murid hebat. Kenapa? Setiap ilmu bisa diilmukan. Dibikin tekniknya gimana menggerakkan lidah pakai tenaga dalam, bagaimana menggerakkan. Itu dilatih. Akhirnya dikembangkan. Akhirnya dilatih di lapang, pakai berantem, pakai apa. Sekarang dipakai dakwah. Itu macam-macam itu. Simpan di mata, bisa melek, lihat yang tidak kelihatan. Simpan di mulut, jadi pintar ngomong.
ada teman saya pengen dakwah tapi nggak bisa ngomong. Udah, saya bilang, tuh lidah si ini masukin ke lidah itu, masukin. Kalau tadi ada jam 9 malam sampai jam setengah 3 malam nggak berhenti lu ngomong. Oh, mulu lidah saya nggak berhenti sampai telepon Kiai berhenti lidah saya, udah berhenti, baru diem. Mulut ngomong terus. Itu ada gerakin. Oh itu mah yang gerakinnya jin. Kalau saya jin yang ikut saya kafir, nggak mungkin bisa dibawa dikir. Hadam. Iya. Hodam itu benar. Hodamnya apa? Bisa jin, bisa malaikat. Tapi kan nggak ngalangin dikir. Buktinya dibawa dikir mau sampai jadi wakil kafir. Kalau jinnya jin kafir kan nggak mungkin. Apa juga nggak lihat. Ini yang kesiaan jin apa nih kafir kan? Nggak mungkin lah. Itulah ya. Alhamdulillah. Untuk mengembangkan ilmu. Makanya saya belajar dikir itu senangnya luar biasa. Ngolah ilmu. Kayak ngambil la itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah sudah menyampaikan kita itu perantara 7 bumi, perantara 7 langit. Ada apa di bawah bumi itu? Oh, di bawah bumi itu Allah nyimpan energi untuk pembaharuan tulang, sumsum, itu daging, itu dari bawah bumi. Kalau dari langit itu pembaharuan rambut, pembaharuan kulit, pembaharuan darah itu dari atas. Oh sekarang mau saya paham. Sekarang kalau saya ngambil lah biar sehat, biar badan saya keker dari bawah. Itu kenapa ada ilaha turun ke bawah? Ilah ternyata kita memadukan kekuatan bumi dan kekuatan langit. Orang Cina sudah bikin itu kekuatan bumi dan langit menyatu, kemuliaan untuk raja. Begitu. Saya beli bukunya itu. Oh begitu sekarang terasa. Oh ini la ilaha illallah itu menyatukan kekuatan bumi dan jasmani dan ruhani. Oh tuh diolah. Jadi senang diolah itu. Diolah. Jadi saya itu bikin itu makanya Kutu Arifin betah sama saya itu ya karena semua diceritakan. Pengen enak dikir, ada. Saya pengen dikir nggak berhenti. Mau dikir berapa? Mau dikir sekian ribu biar gak capek. Iya udah nih. Mulutnya buka. Bener dikir terus. Kalau nggak diberhentiin orang ya nggak berhenti. Itu apa nggak enak begitu? Makanya saya dikir 16.000. Kata orang, hebat banget. Ya bukan saya yang nyuruh ke badan saya sudah selesai. Alhamdulillah. Ini kan kata orang, oh berarti Kiai lu dibantu jin. Emang abah nggak dibantu? Nih bocoran dari Abah Awas nih. Ini abah mungkin kalau diceritakan bisa ngaku bisa enggak. Tapi ini cerita bocoran. Setengah 12 malam, abah lagi duduk. Abah cerita tentang Abah Anom. Tentang Abah Anom. Jadi kata Abah Anom cerita ke Abah mah hidupnya dalam dirinya sudah diganti dengan malaikat. Jadi jenjang itu gini, nanti itu kita diganti dengan ruh malaikat. Makanya tanazzalul malaikat. Jadi malaikat ini masuk ke badan kita, menyatu dengan diri kita. Maka kita ibadahnya tanding malaikat. Jangan kaget kalau Allah terus ibadah sepanjang waktunya. Kenapa? Ke malaikat. Makanya malaikat itu ditempelin Abah Awas mentang ya. Tapi manusia yang sekelas malaikat, kata Abah Awas, nanti kita akan sampai pada tahapan di mana sudah diganti dengan malaikat, kita akan seperti ibadahnya malaikat. Oh jadi Abah, jadi kalau pengen kuat kayak Abah itu memang harus jadi malaikat dulu. Iya. Bocoran itu sekarang nggak pernah ceritakan lagi. Jadi ilmu menyatu dengan malaikat itu benar itu. Jadi kalau cerita ya itu cerita nih. Kalau kita pengen kuat nih, kan saya dikasih ilmu Jaya Sempurna sama Abah. Kalau pengen ilmu anti tidur, ijazahnya di Kiai Ali, kata Abah Awas bilang gitu. Orang pada ijazah ke saya. Padahal saya tukang tidur. Abah saya malu tukang tidur, kok Abah suruh ijazah itu anti tidur? Aja nggak niat. Pakai ayat ini apa? Enggak, ngomong aja sendiri. Saya bilang enggak apa? Jangan pura-pura. Ternyata kalau kita nempak dada nih gini. Jibril, Mikail, itu sudah menyatu dengan badan kita, tidak tidur, ibadah saja. Masuk ke kita itu menyatu dengan malaikat.
Sekarang mah capek begitu, tinggal tidur. Capek. Capek, tidur, mau jadi musik saya. Tinggal tidur saja. Nah itu cerita, oh ternyata abang tuh pantasan gagah banget. Udah tanding malaikat, udah lewat makom malaikat. Ternyata di makom ke-6 itu ada orang yang sudah bisa bersama malaikat dan melebih malaikat. Wajar kalau abang bilang malaikat udahin kata abang, wajar abang. Kalau kita ruhnya masing-masing rumah spurper ya lewat sama saya. Tapi kalau sudah itu ada Warkop ini gurunya, pada Abu semua itu. guru semua. Kalau sudah Ini gurunya. Kalau yang percaya kan udah lah, itu mah ilmu. Sekarang saya perdalam itu ternyata benar. Oh. Jadi kalau kita itu alhamdulillah. Banyak gak ada capeknya, mau kemana aja muter tiap hari. Kata orang kiai apa? Ada lelahnya nggak? Ya ada namanya manusia. Manusia, tapi kan bayangkan puluhan tahun menakibkan tiap hari mana kerja. Sekarang mau mending sambil nggak kerja dulu kerja, manakib juga. Kapan tidur? Luar biasa capek. Tapi topangan ilmu. Kalau saya udah melewat nih, aduh udah kelengar. Ada bacanya. Ada. Kata itu ilmu itu diceritakan. Kalau belum maksimal jangan. Karena kalau sudah berhubungan dengan malaikat muqayyid, malaikat muqayyid kalau sudah ketemu dengan hamba Allah, dia menyatu dengan diri kita. Kata dia tidak ada sakit, tidak ada apa. Dia akan terus ibadah sepanjang umur, sepanjang waktunya, sampai akhir hayatnya. Makanya pas saya ketemu gini, enggak antar dulu. Saya ingin menikmati itu namanya muqayyid. Muqayyid itu salah satu malaikat yang namanya kiroman katibin, pemangku dunia. Itu kalau sudah ditemuin malaikat itu, kemudian dia ngasih doa ke kita. Nanti kita baca doanya, dia akan datang. Kata dia, apa yang menjadi permintaanmu? Aku pingin tidak ngantuk, tidak lelah dan tidak capek, dan aku akan takurub kepada Allah sepanjang waktunya. Tanpa tidur, tanpa makan. Masuk malaikat itu kepada kita 10 tahun tanpa makan, tanpa minum, kuat. Pantasan wali-wali Allah makanin 30 tahun sekali ibadah. Ya iya pakai itu, baru ketemu rahasianya. Nah ini tapi jangan buka dompet saya, buat di situ ditulis soalnya doa sama saya. Belum dibaca sampai sekarang. Itu pokoknya yang nyuri dompet saya udah ajaib itu. Itu doanya ada di situ, di dompet itu. Jangan dibuka, tapi saya buka rahasia itu. Ada kertas kecil di situ itu. Namanya muqayyid. Subhanallah. Makanya ada santri dikasih ilmu itu dari gurunya, dibaca nggak berhenti ibadah aja, nggak tidur nggak kuat. Pas abah cerita nanti kalau saya sampai pada makom kemalaikat seperti malaikat itu. Makanya kalau kita ngimbangin abah sama ngimbangin malaikat mati kita. Harus makomnya dulu sama dulu. Oh iya ini, waduh ini, kayaknya kata apa? Tinggal niat. Enggak, abah niat juga tetap tidur. Niatnya kata terpancet. Tahu mungkin di dompet itu ada tulisan itu mungkin apa udah pasti tahu. Kita kemarin disimpan di dompet yang dibaca. Sampai sekarang gitu ya. Itu sakit meriang aja tetap berdiri tahajud. Subhanallah. Oh jadi kita malaikat itu masuk ke badan kita menyatu. Karena kita tempatnya Allah, tempatnya malaikat, tempatnya nabi, tempatnya wali, semua ada dibaca. Semua itu. Makanya saya terangkan 12 ruh itu. Itu cerita. Apa ya, waktu menceritakan 12 ruh sampai angkat tangan di mimbar, dengarkan semua yang hadir demi Allah tentang kebenaran ilmu ruh ini. Itu karena cerita tentang hadir para malaikat. Jadi kalau kita ngimbangin Allah sampai kamu sama kalau keluar. Saya yang sudah tahu ilmunya itunya nggak mau ngerjain. Nggak mau udah capek Ustaz. Sekarang kan saya pengen tidur terus makan enak kan begitu. Istri masih muda, mobil ada. Kalau saya ke situ ya ntar aja itu ntar. Kalau sudah 70 ada segede kaji banyak masih nunggu mati baru ibadah terus tanpa Haji masih ya? Masih normal. Oh iya benar. Makanya itu Normal. ada yang nanya orang Bandung, Kiai turunkan ke saya, kagak, gak ada yang turunin, nanti gue kesali kodoh. Itu kan itu.
Jadi kalau di dunia dohir mau ikhlas mau buat ibadah itu kan latihan. Tapi kalau di dunia kebatinan ternyata Latihan tuh itu. alhamdulillah sudahlah. Kan kita juga ada orang pembalkan ya di dunia kebatinan kan bisa. Kalau di dunia dohir pakai baju besi. Kalau kata kebatinan pakai hodam pakai cincin. Udahlah itu. Namanya mau koi tapi jangan dikembat Mang Dharma awas ya. Saya kasih tahu. Ayo. Senang banget pada kalau hadir Ustaz. Kalau berhenti sholat. Oh, saya Ada kan guru saya. Hah? Ini sama. Udah pernah ada cerita gitu. Udah di jalan. Tadi saya ngomong ada saksi. Alhamdulillah. Oh ya. Udah langsungnya mau ngabisin waktu. Luhur jam berapa? 12 kurang. Ya Rizky suruh sampai jam 11 sama saya malah. Saya mau kalau disuruh ngoceh nggak berarti. Saya mengatur ilmu. Kata Abah Suwandi, jangan kita mau orang bodoh. Kalau pesantren udah bobel otaknya, udah ketinggalan jauh. Ngaji kita pusing. Saya lihat Jurumiyah aja Jahidun pusing. Dulu kan ngaji Jurumiyah. Apa Jahidun si Jahid lagi berdiri. Lihat ngantuk tak ke hati. Untungnya bisa baca Quran tadi juga alhamdulillah. Begitu kata Abah Suwandi. Tapi Abah Anu nyuruh dakwah, saya dakwahnya apa? Sudah jangan ada ilmu khusus. Kita cari Imam Ghazali. Gimana Abah? Dulu kan itu, udah riadoh aja. Ya sudah Abah siap ya. Jangan tidur. Kalau Abah nggak tidur siap. Mandi terus ya. Puasa ya. Udah mau bikin banyak. Jangan. Imam Ghazali udah kelihatan. Terus gimana? Ya udah kita madep. Saya mau ngeliat Imam Ghazali hadir. Abah mau lihat. Uruk salam. Udah. Alhamdulillah dia ngasih. Udah. Dok kamu sekarang udah. Robito aja ke Imam Ghazali. Peter ngomong nanti. Biarpun ilmunya nggak turun, ngomongnya Peter turun. Alhamdulillah. Akhirnya saya caranya seperti itu. Kalau sekarang jadi kita ya biarin aja, saya nggak bakal berubah orang. Saya bisanya begitu. Sekarang suruh belajar kitab saya, nggak bisa. Pesantren udah ketinggalan. Tapi tuntutan dakwah sebulan 30 tempat gimana dakwahnya? Bayangin coba. Yang ikut itu aja. Coba. Orang 20 tahun nggak ada ilmu balik lain kecuali saya. Ada yang begitu di buku Arif. Saya. Tapi nggak bosan-bosan. Karena saya ngaji di sini, misalkan saya Robitohnya Sunan Kalijaga, nanti pindah lagi Robitoh ke Sunan Hidayatullah, Robitoh. Ya katanya tiap tempat berbeda-beda, puluhan tahun jadi orang nggak bosan-bosan. Iya, setiap tempat beda wali yang datang, mana yang jadinya beda-beda. Saya ilmunya gitu kayak kiai. Sekarang kita Al-Hikam, besok kita Ulumuddin, kan beda-beda kitab. Mantap juga. Saya kan nggak bisa, ya sudah. Kayaknya kata Ustaz Wahyu itu nggak boleh Pak begitu. Ya, saya bisanya gitu Ustaz ya, saya bisanya itu. Kalau itu dihapus ya saya kan bisa. Itu tantangan. Dah lah, itu ya emang sudah bagiannya kali. Begitu. Supaya tidak jadi fitnah, supaya jadi paham. Saya bisanya itu. Hanya mengkontakkan saja dengan yang hadir. Saya ngomong apa kayak Nangzala aja ketafsirkan. Hasil kontak itu mau masuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaatnya. Ada bahasa yang tidak baik jangan didengar lah. Bahasa yang ngelantur namanya juga orang bodoh bicara. Kalau ada kebaikannya yaitu dari guru menyampaikan kepada melalui sumber saya untuk ikhwan. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga yang buruk dijauhkan, semua yang baik didekat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.